Shalom, damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Terpujilah nama Tuhan karena pada saat ini kita boleh mendapat kemurahan Tuhan untuk beribadah dan juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan untuk setiap kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus, mampukan kami dengan hikmat-Mu Bapa, untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan hati kami hati yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan, dan kami boleh berbuah sampai 100 kali lipat demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Melihat kehidupan Yesus mulai dari kelahiran, pelayanannya, sampai kematian dan kenaikannya ke surga, merupakan hal yang menyejukkan jiwa manusia. Karena Yesus Kristuslah terang dalam kegelapan hidup manusia. Maka dari itu, jika kita melihat Yesus Kristus dengan seksama, maka jiwa kita akan dikenyangkan dengan kebenaran kasih karunia dari Tuhan. Maka pada itu, saat ini perikop yang akan kita baca, kita akan melihat tentang Yesus Kristus dan pelayanannya dalam Injil Yohanes pasal 5. Dan kita akan membaca dan merenungkannya ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentang kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini. Caranya adalah ketika air pertama kali bergoncang, setelah keadaan hening, air itu bergoncang, maka orang harus masuk ke dalam air yang bergoncang itu, dan yang pertama kali masuk, yang terdahulu masuk, itu akan menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di sini berkumpul berbagai macam orang sakit. Yohanes menuliskan di ayat yang ketiga ini, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan kesembuhan dari kolam Bethesda yang berguncang itu. Maka Bethesda itu artinya adalah rumah anugerah. Nah, dituliskan oleh Yohanes juga, salah satu dari orang-orang sakit itu adalah seorang yang sudah sakit selama 38 tahun lamanya.
Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan berapa lama 38 tahun itu? Umur saya sekarang 30-an tahun lebih sedikit. Berarti kalau 38 tahun sakit, itu saya dari lahir sampai sekarang pun saya belum bisa membayangkan bagaimana orang itu sakit. Lama sekali dia sakit. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang sakit selama itu pasti punya pengharapan akan sembuh. Untuk sembuh. Atau mungkin bahkan sudah kehilangan harapan dan sudah pasrah. Mati saja. Mungkin begitu. Tapi kalau kita melihat tulisan Yohanes ini, orang 38 tahun lamanya sakit ini masih punya pengharapan. Dan orang yang sudah lama sakit itu biasanya pengharapan untuk sembuh lebih besar daripada orang yang baru saja sakit. Biasanya. Maka orang ini pun duduk di serambi itu, berbaring di atas tilam di serambi kolam Bethesda, tentu saja untuk sembuh. Tetapi saingannya banyak sekali, sejumlah besar orang. Nah, di tengah sakitnya itu datanglah Yesus. Dan Yesus menawarkan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu sembuh. Nah, pertanyaannya, kenapa Yohanes hanya menuliskan bahwa Yesus menyembuhkan hanya orang ini saja? Apakah Yesus tidak menyembuhkan banyak orang saat itu? Kenapa hanya orang ini saja yang Yohanes tuliskan? Apa istimewanya orang ini dibandingkan dengan orang-orang sakit lainnya? Ya. Kalau kita melihat dari perikop yang kita baca ini, ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Orang yang sakit 38 tahun ini nelongso hidupnya. Dalam pengharapannya akan kolam Bethesda. Dalam pengharapannya akan kolam Bethesda, orang ini selalu gagal. Gagal kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang menolongnya untuk masuk ke dalam kolam itu. Sedangkan syarat kesembuhan dari kolam Bethesda adalah ketika air berguncang, itu orang yang terdahulu masuk sembuh. Berarti orang yang masuknya belakangan atau nggak sempat masuk harus nunggu lagi sampai kolam itu tenang dan kemudian berguncang lagi. Kalau Yohanes menuliskan penyebabnya adalah malaikat Tuhan yang turun. Tapi syarat kesembuhannya itu tunggu air berguncang, yang terdahulu masuk sembuh. Nah, orang ini kalau kita melihat dalam keadaannya yang lama sakit itu, dia selalu kalah cepat dengan orang lain. Maka dia pengharapannya ada untuk sembuh, tetapi selalu gagal dalam pengharapannya itu. Nggak ada yang nolong. Orang yang seperti ini kayak bagaimana? Aku berharap seperti apapun tetap gagal. Nah, Yesus melihat itu, maka Yesus menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Saat Yesus datang menanyakan kesembuhan, kita lihat pengharapannya orang ini apa? Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saat Yesus menawarkan, "Maukah engkau sembuh?" pengharapannya adalah, "Iya, saya mau sembuh. Tapi bagaimana mungkin? Tidak ada orang yang nolong aku untuk masuk ke kolam itu. Orang lain punya penolongnya, saya tidak punya." Kalau kita bisa siratkan di sini, harapannya kepada Yesus adalah, "Tuhan, jangan-jangan Tuhan yang akan menolong aku untuk menggendong aku turun ke dalam kolam itu." Pikiran saya pasti begitu kalau saya tawari sebuah bantuan. Saat saya tidak punya uang, teman-teman yang lain pada jajan, teman-teman yang lain pada jajan, saya nggak punya uang, terus ada teman yang datang, "Kamu kenapa nggak jajan? Kamu mau jajan?" Pikiran saya apa? Saya mau jajan, tapi saya tidak punya uang. Dalam pikiran saya, kasih aku uang supaya aku bisa jajan. Mungkin orang itu berpikiran seperti itu. "Tuhan,
Bagaimana aku bisa sembuh? Tidak ada yang gendong aku turun ke kolam itu. Gendongan aku Tuhan, bantu aku. Saat air itu bergoncang, tolong aku supaya aku bisa turun ke kolam itu. Harapannya mungkin begitu. Tetapi yang didapat orang itu lebih dari harapannya. Yesus berkata ayat yang ke-8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Beyond expectation, di atas pengharapan orang itu. Orang itu mengharapkan pertolongan dari Yesus mungkin supaya aku bisa digendong turun. Tapi Yesus tidak. Berdirilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Luar biasa. Jadi paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kesembuhan orang yang berbaring di kolam Bethesda ini karena mujizat Yesus. Yang pertama, kuasa Yesus lebih dari pertolongan apapun yang bisa kita harapkan di dunia ini. Mungkin kita pernah berharap pada manusia dan gagal. Jelas, karena manusia dengan manusia lemah. Kita terbatas. Mungkin kita pernah berharap mendapat bantuan dari apa? Keuangan, materi. Kita berharap, pertolonganku mungkin kalau aku punya uang untuk bayar hutang. Tapi pengharapan itu pengharapan yang fana. Kuasa Yesus dalam menolong itu lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Dari apa yang bisa kita bayangkan. Kita sudah merancang segala sesuatu di sini untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi saat Tuhan bekerja, melihat keadaan kita yang sudah tidak punya jalan keluar, pengharapan kita bisa dipenuhi Tuhan lebih dari apa yang kita bayangkan. Dengan cara yang tidak bisa kita kira. Dan saya pikir, orang yang sakit 38 tahun lamanya ini, senangnya bukan kepala. Kalau kolam Bethesda itu penyembuhannya bersyarat, jadi tunggu air bergoncang, yang terdahulu masuk sembuh. Dia punya syarat. Kalau Tuhan Yesus punya syarat atau tidak? Punya. Syaratnya adalah Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak menolong, sembuh. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya tidak sembuh. Tetapi ingat satu hal, Tuhan melakukan semuanya dengan dasar kasih. Kalau kita sembuh, maka Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tidak sembuh, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu yang kita imani. Jadi apapun permasalahan kita, Tuhan mengasihi kita. Terlepas dari selesai atau tidak selesai masalah kita, Tuhan mengasihi kita. Tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan menolong kita, itu jawabannya akan lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan. Hanya sering kita dengar, akulah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Yesus Kristuslah itu penguasa sejarah. Kita ada dalam sejarah. Kita nggak tahu kehidupan kita, tetapi dia tahu. Maka iman kita adalah percaya bahwa apapun yang terjadi, semuanya baik di dalam Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kasih Yesus melebihi pertolongan apapun yang bisa kita harapkan di dunia. Kuasanya lebih besar dari itu semua. Dan yang kedua, kalau kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini sampai ayat ke-14, Yesus adalah Tuhan. Mengapa begitu? Kita melihat ayat yang ke-9b. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Di tengah hari Sabat ini kita tahu dan sering kita baca dalam perikop Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sering dijadikan alasan bagi orang yang membenci Yesus dan yang ingin menjatuhkan Yesus untuk berdebat. Hari Sabat itu sering dijadikan alasan untuk menjatuhkan Yesus. Mereka berdebat menggunakan alasan hari Sabat. Kenapa muridmu makan pada hari Sabat? Kenapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Termasuk yang ini. Nah, di sini Yesus mengatakan pada bagian lain yang ditulis oleh Matius 12 ayat 8, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini yang pertama. Yesus adalah Tuhan. Dia yang menciptakan hari Sabat itu.
Dan yang kedua ini ke-14, mengapa Yesus adalah Tuhan? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kita melihat orang sakit ini ternyata orang yang cukup taat. Setelah dia sembuh, dia pergi kemana? Ke bait Allah. Dikatakan di sini, Yesus menjumpai dia, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Tidak kebalik ya. Kalau dia bertemu dengan Yesus di dalam bait Allah, bisa jadi Yesus yang di dalam bait Allah dan orang ini menjumpai Yesus. Tapi Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Orang ini datang ke bait Allah. Orang ini setelah sembuh, dia percaya. Maka Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak hanya disembuhkan secara jasmani, dia disembuhkan juga secara rohani. Maka inilah tujuan Yesus datang ke dunia, supaya orang berbalik dari dosanya, supaya orang percaya, supaya orang tidak binasa karena dosa. Ini tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah bukan untuk membuat orang sembuh dari sakit, bukan untuk membuat orang lepas dari masalah, bukan untuk mengusir setan-setan saja. Itu semua sarana supaya orang bisa percaya bahwa Yesuslah adalah Tuhan. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka sia-sia sekarang kalau kita melihat ada orang sembuh dari penyakit, kita berdoa untuk orang itu dan orang itu sembuh dari penyakit. Kita berdoa untuk orang itu dan orang itu lepas dari masalah, bebas dari hutang. Benar, itu kuasa Tuhan. Tetapi kalau hanya berhenti sampai di situ, untuk apa? Orang itu harus mengerti siapa Yesus. Orang itu harus mengerti bahwa dia berdosa. Orang itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, berbalik dari dosa dan hidup di dalam Kristus. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, menebus manusia dari dosa. Maka bersyukurlah kalau kita sudah ada dalam Yesus Kristus. Percaya kepada Kristus, hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus sesungguhnya, kalau kita percaya kepada pengertian yang benar akan Kristus, maka jawaban dari Tuhan itu melebihi ekspektasi kita. Iman kita, apapun yang terjadi, Allah mengasihi aku. Jangan sampai kita lepas pengharapan dari Tuhan, dan biarlah kabar bahagia ini terus kita sampaikan kepada yang lain. Kabar bahagia ini terus kita sampaikan kepada mereka yang belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Siapa Yesus itu? Tidak hanya sekedar tabib, tidak hanya sekedar pelepas masalah, tidak hanya sekedar orang yang menyediakan jalan keluar. Dialah juru selamat bagi semua umat manusia. Nah, biarlah firman Tuhan pada saat ini kita berenungkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun masalah kita, apapun beban kita percaya jawaban Tuhan lebih dari segalanya yang bisa kita harapkan di dunia ini. Yang kedua, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beritakan ini terus, dan bagi kita yang sudah selamat, tetap kerjakan keselamatan, supaya ketika hari Tuhan datang, kita boleh ada bersama-sama dalam kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya kehidupan Kristus, kehidupanmu, pelayananmu, kematianmu, kebangkitanmu, dan kenaikanmu ke surga yang akan kami peringati, Tuhan menjadikan kami lebih dewasa dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Sehingga apapun beban hidup dalam masalah kami ini, kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Kami percaya Tuhan punya jalan keluar lebih dari segala apa yang bisa kami harapkan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kami boleh terus menyampaikan kabar baik Injil keselamatan itu kepada mereka yang belum percaya, supaya mereka pun boleh diselamatkan, menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Roh Kudus penuhi kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.